Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzan Almarif dengan standbook A11211125. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan pengertian teori puisi menurut para ahli. Yang pertama itu menurut Waad Dunton Situmorang dalam Simosir 2013. Definisi puisi yakni ungkapan nyata melalui kata-kata yang indah yang muncul dalam pikiran manusia. Kemudian menurut Aisyah 2007 halaman 2, definisi puisi merupakan hasil penafsiran penyair terhadap kehidupan. Kemudian kesimpulan dari kedua pengertian tersebut adalah puisi adalah ungkapan perasaan penyair yang didapatkan melalui pengalaman dalam kehidupan, kemudian dituangkan melalui kata-kata yang indah. Berikutnya tahap-tahap apresiasi puisi. Yang pertama, tahap menikmati. Pada tahap ini, penikmat melaksanakan tindakan untuk melihat, membaca, menonton, atau mendengarkan suatu karya seni. Misalnya, menonton pembacaan puisi atau mendengarkan pembacaan puisi. Kemudian tahap penghargaan. Pada tahap ini, penikmat melaksanakan tindakan manfaat, melihat kebaikan atau nilai karya seni. Mungkin setelah sekali membaca atau mendengar karya sastra. Kemudian, penikmat mendapat adanya manfaat, apakah itu memberi hiburan, menyenangkan, memberi kepuasan, atau memperluas pandangan wawasan hidupnya. Kemudian tahap pemahaman. Di sini penikmat melaksanakan tindakan menganalisis, meneliti unsur intrinsik dan ekstrinsik serta berusaha menyimpulkan kembali. Kemudian tahap penghayatan. Pada tahap ini, penikmat atau pembaca akan menganalisis lebih lanjut karya puisi tersebut dan kemudian mencari makna serta hal-hal yang ingin disampaikan oleh si pengarang. Kemudian tahap mencipta. Di tahap ini penikmat melakukan tindakan mencipta setelah melakukan analisis dari sebuah karya puisi. Kemudian apresiasi puisi. Apresiasi adalah sebuah cara untuk menghargai, mengindahkan, dan sekaligus memahami sebuah karya. Dalam sebuah puisi, istilah apresiasi itu sangat kental, di mana sebuah tindakan untuk menghargai, mengindahkan, dan sekaligus memahami isi dari sebuah puisi. Menurut banyak orang, dalam mengartikan dan memahami sebuah puisi sangatlah sulit. Hal itu disebabkan karena pengenalan sebuah puisi yang monoton dan tidak adanya variasi dalam pembelajaran apresiasi puisi. Maka Ari Kapein menyebutkan untuk mengartikan dan memahami sebuah puisi bukanlah pekerjaan yang mudah, apalagi bagi orang yang pertama kali menghadapi puisi. Hal itu tentu akan membuat bingung para penikmat puisi. Akibat dari kurangnya pengertian terhadap baris-baris kalimat dalam puisi, mengakibatkan mereka tidak mampu memahami makna yang terkandung dalam puisi itu, yang pada gilirannya mereka memperlakukan puisi itu seadanya, sekemampuannya, dan saat membacakan puisi itu jadi hambar rasanya dan mengakibatkan hilang makna. Dalam mengapresiasi sebuah puisi, hendaknya pengapresiasi menyenangi puisi tersebut, karena kalau pengapresiasi itu tidak merasa senang, kalau tidak suka pada puisi tersebut, maka pengapresiasi tidak bisa memahami dan mengambil pesan yang terkandung dalam puisi itu. Mengapresiasi suatu karya puisi. Puisi yang saya apresiasi yaitu puisi dengan judul Aku Ingin karya Sapardi Djoko Damono. Di tahap pertama yaitu tahap menikmati. Pada tahap ini, cara saya menikmati puisi tersebut dengan mendengarkan serta mendalami gagasan yang ingin disampaikan si pengarang lewat puisi tersebut. Kemudian di tahap kedua, tahap menghargai. Cara saya menghargai sebuah karya puisi bisa dengan membeli buku kumpulan puisi
tentang beliau yang original dan mengambil manfaat dari karya tersebut serta saya terapkan dalam kehidupan saya sehari-hari. Kemudian tahap memahami. Di tahap ini kita perlu paham betul tentang pesan yang ingin disampaikan si pengarang lewat karyanya agar kita bisa mengambil manfaat dari hal tersebut. Yang saya pahami dari puisi tersebut adalah kasih sayang bukan tentang timbal balik, tapi tentang keikhlasan. Kemudian tahap menghayati. Penghayatan adalah tingkatan lanjutan dari memahami, karena untuk memahami suatu karya tidaklah cukup dengan melihat dan memahaminya saja, tapi kita perlu yang namanya penghayatan. Penghayatan dapat dilakukan dengan membaca karya tersebut secara berulang-ulang, kemudian melakukan perenungan terhadap hal itu. Kemudian yang terakhir, tahap mencipta. Biasanya setelah kita membaca sebuah karya puisi, kita ingin menuangkan gagasan kita dalam sebuah karya puisi agar orang lain juga tahu tentang hal tersebut. Pada tahap ini, saya menciptakan sebuah puisi yang berjudul Ibu. Sekian video pemaparan dari saya ucapkan terima kasih. Saya akan membacakan puisi karangan saya yang berjudul Ibu. Ibu, karya Fauzan Al-Mari. Engkau sebuah cahaya, ia sangat hangat, penuh dengan keikhlasan. Ia begitu tegar, meskipun badai terus menerpa. Ia lambang dari ketabahan yang paling ikhlas. Ia sangat lelah, tapi ia tidak pernah mengeluh. Ia ibu, karunia terindah dari Tuhan. Terima kasih.